sama Koko Cici dari RGK. Nah, kita tuh akan selalu temenin kalian ibadah di tiap minggu ketiga. Nah, mungkin kita mau kenalan lagi dulu ya, mungkin ada yang lupa sama kita. Nah, siapa nih? Nama aku Koko Juliandri. Hai Koko Jo. Nah, ada aku Cici Angel. Halo Cici Angel. Hai teman-teman. Nah, kita udah merah-merah dan hari ini kan tanggal 15 Agustus. Sebentar lagi tuh udah mau kita rayain kemerdekaan Indonesia. Nah, kira-kira yang tahun keberapa ya? 1945, 2000, 76 tahun ya berarti teman-teman. Nah, bayangin 76 tahun aja masih seperberapanya umur kita gitu. Tapi Tuhan benar-benar baik banget, udah berkati, udah kasih kemerdekaan atas bangsa Indonesia ini. Bahkan walaupun ada naik turunnya, tapi kita tetap bisa bertahan loh sampai detik ini juga. Nah, teman-teman, maka itu di ibadah kali ini aku benar-benar mau ajak kalian, kita semua, kita mau serukan nama Tuhan, kita benar-benar mau naikkan puji-pujian untuk Tuhan yang udah berkatin kita selama ini. Nah, sebelum itu aku mau kasih teman-teman waktu dulu nih untuk persiapin hati teman-teman. Teman-teman boleh ambil saat teduh. Teman-teman boleh lepaskan beban teman-teman. Teman-teman boleh bilang apapun sama Tuhan. Ucapin syukur juga atas hari-hari yang bisa teman-teman laluin, atas kesehatan, atas keluarga, atas tugas yang bisa diselesaikan dengan baik. Walaupun situasi kondisi sekarang mungkin lagi menurun, tapi walaupun keadaan di sekitar kita tidak mendukung, tapi kita tetap mau naikkan puji-pujian untuk Tuhan. Kemuliaan untuk Tuhan tidak akan pernah hilang walaupun dunia bergoncang. Nah teman-teman, aku mau ajak kalian menyanyikan lagu ini. Kita mau bawa lagu kita untuk Tuhan. Terlepas situasi di luar sana seperti apa, tapi puji-pujian untuk Tuhan. Mari kita pulang ke Tuhan. On the music fade. On the music fade, all is stripped away, and I simply come, longing just to breathe something that's before, and to bless your heart. I'll bring you more than a song, for the song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made, but it's all about you. It's all about you, Jesus. Kami bawakan puji-pujian untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my I'm coming back to the heart of worship. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made, but it's all about you. It's all about you, Jesus. Benar Tuhan bahwa puji-pujian yang kami naikkan saat ini benar-benar
datang kepadamu dengan puji-pujian, membawakan rasa syukur kami, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Walaupun situasi mungkin sedang memburuk, tapi biarlah itu sesuai dengan kehendak-Mu, biarlah Engkau yang selalu memberkati kami ya Tuhan. Di ibadah ini pun kami minta penyertaan-Mu, kami minta pertolongan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, siapkan hati kami. Kami mau datang padamu lebih lagi ya Tuhan, memuji nama-Mu, meninggikan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Teman-teman, kita mau sambung pujian kita mau tinggikan nama Tuhan lebih lagi, yang udah selalu sertain kita. Tuhan udah selalu tolong kita, berikan kita kekuatan. Kita mau meninggikan namanya. Shout to the Lord. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hand. Forever I love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. Shout to the Lord. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hand. Forever I love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. Nothing compares. Nothing compares to the promise I have in you. Teman-teman, sekarang kita mau masuk ke pengakuan dosa. Tapi sebelum itu, mari kita nyanyikan sebuah lagu yang berjudul Tetap Setia. Kita mau pikirkan lagi, apakah hati kita ini sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus, dan di dalam hidup kita ini tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Selidiki aku, Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap
Mari teman-teman, saya berikan waktu pada teman-teman untuk masing-masing mengakui dosa yang sudah teman-teman lakukan dalam 1 minggu ini kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami datang kepadamu mengakui segala dosa dan kesalahan yang sudah kami lakukan dalam 1 minggu ini kepada teman-teman sekitar kami, keluarga, dan bahkan mungkin diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan atas pengampunan yang sudah Engkau berikan kepada kami, dan kiranya Engkau memberikan kepada masing-masing dari kami kekuatan dalam menjalani hari-hari depan kami yang tidak kami ketahui, dan kiranya kami tidak lagi melakukan dosa dan kesalahan yang sama yang dapat menyakiti hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Aku berharga dan istimewa, Tuhan Yesus sayang padaku. Aku berharga dan istimewa, Tuhan Yesus menyelamatkanku. Aku merdeka, Tuhan Yesus menghapus dosaku, haleluya. Aku merdeka, Tuhan Yesus menghapus dosaku. Aku berharga dan istimewa, Tuhan Yesus sayang padaku. Aku berharga dan istimewa, Tuhan Yesus menyelamatkanku. Aku merdeka, Tuhan Yesus menghapus dosaku, haleluya. Aku merdeka, Tuhan Yesus menghapus dosaku. Aku merdeka, Tuhan Yesus menghapus dosaku, haleluya. Aku merdeka, Tuhan Yesus menghapus dosaku. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Reckless Love. Before I spoke a word, you were singing over me. You have been so good to me. Before I took breath,
Selamat pagi semuanya. Hari ini saya, Ibu Tika dari GKK Pusat, rindu untuk bisa mengajak kita semua membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelumnya, kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami siap untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan untuk kami bisa memahami setiap firman-Mu dan kami bisa menjadi pelaku dalam kebenaran firman-Mu. Pakailah mulut dan bibir hamba Tuhan untuk boleh berkata-kata menyampaikan setiap kebenaran firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami menserahkan pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak kasih Tuhan, saat ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Pembacaan Alkitab kita terambil dari Yohanes 3 ayat 16 sampai 18. Yohanes 3 ayat 16 sampai 18. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Anak-anak boleh membaca di rumah masing-masing ya. Yohanes 3 ayat 16 sampai 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, serta melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Anak-anak dikasih Tuhan, tema kita hari ini adalah solusi teragung. Solusi teragung. Kalau kita berbicara mengenai solusi, pasti ada sesuatu hal yang menjadi sebuah masalah yang membutuhkan solusi ataupun jalan keluar. Nah, kita nanti akan melihat kira-kira ada permasalahan apa sih dan solusinya seperti apa. Anak-anak tahu ini ya? Ya, benar, ini adalah gelas dan kita seringkali memakainya untuk minum. Ya, ini kalau misalnya jatuh, pasti dia akan pecah. Apalagi kalau misalnya gelas ini kita banting, pasti akan hancur dan kita tidak bisa mengembalikan gelas itu sama seperti semula seperti ini. Anak-anak, kalau misalnya gelas ini pecah, gimana cara kita ngembaliinnya? Bisa nggak sih? Nggak bisa. Kalaupun misalnya bisa dikembalikan seperti ini, pasti akan ada bekasnya bahwa gelas ini sudah pernah jatuh dan pecah. Nah, itu adalah sebuah gambaran di mana gelas yang tadinya kelihatan begitu cantik dan dapat digunakan sebagaimana mestinya, hanya karena dia jatuh dan pecah, dia tidak dapat digunakan sebagai mestinya. Anak-anak kasih Tuhan, sama seperti kita. Tuhan menciptakan kita dengan begitu indahnya, Tuhan menciptakan kita dengan begitu cantik dan juga gantengnya gitu. Dan Tuhan menciptakan segala ciptaan itu dengan begitu luar biasa dan menakjubkan. Tetapi hanya karena kejatuhan manusia ke dalam dosa, buat kita jadi berdosa. Dan itulah yang membuat kita jadi memiliki kerusakan yang begitu fatal karena kejatuhan manusia di dalam dosa. Dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, kita semua kehilangan kemuliaan Allah hanya karena manusia jatuh ke dalam dosa. Anak-anak kasih Tuhan, apa sih buktinya kalau misalnya manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa dan berakibat begitu fatal? Ya, ada banyak hal yang menjadi contoh dan membuktikan bahwa kita manusia di saat kita sudah jatuh ke dalam dosa, ada banyak hal yang kita rasakan dan menjadi akibat buat kita semua. Salah satunya adalah keegoisan kita. Apakah saya egois? Apakah kalian egois? Ya, terkadang kita hanya mau menang sendiri. Kita menggunakan ego kita untuk kesenangan kita sendiri.
apa yang kita mau, itu yang harus kita kejar. Kita tidak pernah peduli dengan gimana caranya. Selain daripada itu, kita juga gampang emosi. Kita tidak bisa mengendalikan diri kita sendiri dan seringkali membuat orang lain itu merasa sakit hati dan juga kecewa dengan apa yang mungkin kita ungkapkan ataupun apa yang kita lakukan terhadap mereka. Dan contoh yang ketiga adalah kepedulian kita yang sudah mulai menurun. Di saat pandemi seperti ini, apa sih yang sudah kita lakukan buat orang-orang di sekeliling kita? Kepedulian seperti apa sih yang sudah kita tunjukkan kepada teman-teman kita, kepada orang tua kita, kepada orang-orang di sekeliling kita? Sudahkah kita menolong mereka? Atau justru kita mengucilkan mereka? Atau justru kita pura-pura nggak tahu bahwa mereka itu sedang membutuhkan kita? Di mana kasih yang ada dalam diri kita? Ya, seringkali seperti itu yang kita lakukan karena kita cenderung masih memikirkan keegoisan kita. Di tengah pandemi saat ini, banyak sekali orang-orang yang mempergunakan kesempatan ini untuk bisa mencari keuntungan sebesar-besarnya. Contohnya, masih ada yang korupsi untuk dana-dana bantuan sosial. Ataupun masih ada yang menimbun barang-barang seperti sembako, kemudian vitamin, kemudian hand sanitizer, dan lain sebagainya. Di mana mereka mau menjual dengan harga yang lebih tinggi dan itu bisa menguntungkan mereka. Dan hal itu mereka lakukan karena mereka ingin memuaskan diri mereka. Dan contoh-contoh itulah yang menjadi bukti bahwa kita sebagai manusia sudah mengalami kerusakan yang sangat-sangat fatal. Kejatuhan manusia ke dalam dosa membuat citra kita sebagai manusia yang serupa dan segambar dengan Allah menjadi rusak total. Tentunya sebagai manusia, melihat keadaan yang sangat fatal ini membuat manusia itu juga rindu untuk bisa memperbaiki bagaimana supaya kerusakan itu tidak terus-menerus terjadi. Ada banyak orang yang mengira ketika mereka banyak memberi, ketika mereka banyak beramal, ketika mereka dapat melakukan segala hal yang baik di hadapan orang-orang di sekeliling mereka, itu membuat mereka dapat diterima kembali oleh Allah. Dan banyak orang juga yang beranggapan ketika kita melakukan sesuatu yang baik dan berkenan buat Tuhan melalui usaha kita sendiri, itu membuat pintu surga terbuka sangat lebar untuk kita. Tetapi apakah itu benar? Dengan usaha kita sendiri, dengan perbuatan baik kita sendiri, menjadi jaminan untuk kita mendapatkan keselamatan kekal dan memperbaiki kerusakan yang fatal yang terjadi dalam diri manusia. Ya, tidak bisa. Kekuatan kita, usaha kita untuk bisa berbuat baik, untuk bisa melakukan hal-hal yang berkenan, untuk melakukan amal ibadah kita di hadapan Tuhan, itu tidak menjadi jaminan bahwa Tuhan memberikan keselamatan bagi kita. Karena jurang yang terbentang antara manusia berdosa dengan Tuhan yang begitu agung dan kuasa tidak dapat terselami dengan begitu gampangnya oleh karena usaha dan kekuatan kita sendiri. Seberapa besar, seberapa keras, seberapa kuat kita melakukan semua usaha kita untuk bisa memperbaiki hubungan kita dengan Allah, itu akan menjadi sangat sia-sia. Karena Tuhan tidak pernah bisa terselami oleh keterbatasan kita sebagai manusia berdosa. Anak-anak pernah nggak sih merenungkan bahwa akibat daripada dosa itu adalah sangat-sangat mengerikan? Upah dosa adalah maut. Dan ketika manusia itu berdosa, pasti Tuhan akan memberikan hukuman. Tapi mungkin kita bertanya-tanya, bukankah Tuhan itu maha adil? Bukankah Tuhan itu maha pengasih? Bukankah Tuhan itu maha pemaaf? Harusnya ketika kita memohon dan meminta maaf, minta ampun kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah menghukum kita. Ya, mungkin ini adalah sesuatu hal yang sering kali menjadi pertanyaan buat kita. Kembali lagi di awal bahwa kita adalah umat manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa dan kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Karena kita
adalah miliknya Tuhan. Kita diciptakan Tuhan serupa dan segambar dengan Allah. Artinya Tuhan punya kendali atas hidup kita. Tuhan punya hak atas hidup kita. Jadi ketika kita jatuh ke dalam dosa, ketika kita berada dalam kerusakan yang begitu fatal, hanya ada satu yang dapat menolong kita untuk membebaskan diri kita dari kerusakan fatal itu. Hanya ada satu yang mampu untuk bisa menyelamatkan kita daripada keterpurukan ataupun dosa yang terus kita lakukan. Ya, Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang mampu untuk memberikan keselamatan kekal bagi kita. Bukan melalui kekuatan kita, bukan melalui usaha baik kita, bukan melalui amal ibadah kita, tetapi melalui darahnya yang kudus yang mampu untuk bisa menyelamatkan kita daripada dosa. Anugerah yang begitu besar yang Tuhan berikan bagi kita semua. Kematiannya di kayu salib memberikan penebusan bagi kita, supaya kita yang berdosa boleh diangkat kembali untuk bisa menerima keselamatan kekal. Kita yang dulu terpisah oleh Allah, kini kita menjadi satu bersama dengan Allah. Karena Allah sudah mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada kita untuk bisa menebus segala dosa-dosa kita. Setiap orang yang percaya akan menerima keselamatan. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, dia akan binasa. Anak-anak, inilah solusi teragung dari setiap permasalahan yang ada. Permasalahan di mana manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa kemudian mendapatkan solusi, mendapatkan jalan keluar dari permasalahan tersebut, yaitu melalui kematiannya di kayu salib yang mampu untuk memperbaiki hidup manusia, yang mampu untuk mengembalikan lagi citra diri manusia sebagai gambar dan rupa Allah. Jadi kita patut bersyukur karena Allah boleh memberikan anaknya yang tunggal untuk bisa menebus segala dosa-dosa kita. Kita yang berdosa, tetapi Tuhan yang menanggungnya. Dan itu suatu hal yang luar biasa yang harus kita syukuri. Dan sekarang gimana sih rasa ungkapan syukur kita kepada Tuhan? Sudahkah kita menyenangkan hati Tuhan? Sudahkah kita memberi yang terbaik untuk Tuhan sebagai rasa terima kasih kita? Karena Tuhan sudah menyelamatkan kita, sudah memberikan damai sejahtera bagi kita, sudah menyelamatkan kita dan memberikan kita keselamatan kekal. Bagaimana dengan relasi kita dengan Tuhan? Apakah kita rajin untuk saat teduh? Apakah kita sudah rajin untuk berdoa? Apakah kita sudah selalu membaca Alkitab setiap malam, setiap pagi? Atau kita justru malas-malasan sama Tuhan? Ah Tuhan, nanti aja, besok juga bisa, atau minggu depan juga bisa. Apakah kita masih sering nego sama Tuhan? Ingat anak-anak, upah dosa adalah maut. Dan kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Artinya kita adalah orang-orang percaya yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, yang harusnya bisa menyenangkan hati Tuhan, memberikan apa yang Tuhan mau, dan melakukan setiap perintah-perintahnya Tuhan. Mari kita terus memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita terus menjadikan diri kita sebagai saksinya Tuhan, supaya Tuhan bangga menjadikan kita sebagai anak-anak yang setia sama Tuhan. Mari kita terus menjalin relasi yang baik dengan Tuhan. Jangan lupa untuk kita terus berdoa sama Tuhan, memuji, menyembah Tuhan melalui kebaktian online seperti ini, melalui waktu khusus kalian bersama dengan Tuhan. Mungkin 1 atau 2 jam dalam sehari kalian bisa punya waktu buat Tuhan. Karena dalam satu hari itu ada 24 jam. Masa iya sih kita gak kasih waktu sama Tuhan 1 jam aja? Mari kita mulai punya komitmen dalam diri kita untuk memberikan rasa syukur kita kepada Tuhan atas apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Menjadi solusi teragung bagi kita. Dan inilah saatnya kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya dan juga setia sama Tuhan, mari kita memberi diri kita sepenuhnya kepada Tuhan untuk dipakai menjadi saksinya dan menjadi berkat buat banyak orang. Amin. Mari kita bersatu dalam doa.
Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini karena kami sudah membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh terus kami pakai dan kami jadikan sebagai teladan melakukan segala aktivitas kami hari lepas hari. Tolonglah kami Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang tetap setia dan juga taat terhadap perintah Tuhan, dan jadikan kami sebagai saksi-Mu dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang marilah kita bangkit berdiri, angkat tangan kanan kita lalu taruh di dada. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Aku Percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, atau akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman dipersilakan duduk kembali. Nah, sekarang waktunya kita untuk mengumpulkan persembahan. Cara untuk mengumpulkan persembahan ada dua. Yang pertama itu teman-teman bisa mengumpulkan persembahan lewat ditransfer di nomor rekening di bawah ini. Nah, cara yang kedua, teman-teman bisa masukkan persembahan teman-teman di dalam amplop, dan kalau nanti kita sudah bisa kembali lagi ke gereja, teman-teman bisa mengumpulkan amplop itu ke guru sekolah minggu masing-masing. Sambil kita mengumpulkan persembahan, marilah kita menyanyikan lagu Jadikan Aku Saluran Berkat. Di dalam hidup naik dan turun, banyak khawatir sedih. Bawalah terang di tempat yang gelap, hilangkanlah yang susah. Jadikan aku saluran berkat, memancarkan terang Tuhan. Jadikan aku, oh Juru Selamat, saluran berkat bagi sekalian. Di dalam hidup naik dan turun, banyak khawatir sedih. Bawalah terang di tempat yang gelap, hilangkanlah yang susah. Jadikan aku saluran berkat, memancarkan terang Tuhan. Jadikan aku, oh Juru Selamat, saluran berkat bagi sekalian. Sama-sama kita mau satukan hati kita buat berdoa. Tuhan Yesus yang sangat amat baik, sungguh kami bersyukur ya Tuhan atas segala yang telah terjadi di hidup kami, atas kesehatan hari ini, atas ibadah yang telah berlalu. Sebentar akan selesai, Kau yang berkati sampai akhirnya Tuhan. Kami juga mau berdoa dan berterima kasih atas 76 tahun Indonesia. Beberapa hari lagi kami sungguh bersyukur atas penyertaan-Mu selama ini. Terima kasih atas pemerintahan yang telah Kau berikan kepada Indonesia ini. Engkau yang berkati juga untuk kedepannya pemerintahan periode ini semoga bisa sungguh-sungguh membawa Indonesia ke jalan yang lebih baik lagi. Kami juga mau meminta pertolongan-Mu, penyertaan-Mu atas kondisi pandemi ini.
Kami tidak lelah-lelahnya mendoakan ini segenap hati kami ya Tuhan. Engkau yang berkati, semoga segala jajaran pemerintah, semoga para medis, semoga para masyarakat bisa sungguh-sungguh tegar, bisa sungguh-sungguh kuat berjalan bersama-sama sebagai negara Indonesia melawan pandemi ya Tuhan. Kami juga mau berterima kasih dan mendoakan atas kesehatan keluarga kami. Jika ada yang sakit, Engkau yang memimpin, Engkau yang berikan kekuatan. Kami juga mau minta kesehatan untuk kedepannya. Engkau yang berkati keluarga kami, Engkau yang berkati kami masing-masing pribadi, supaya sungguh kami bisa menjaga kesehatan, kami bisa melakukan kegiatan aktivitas kami sehari-hari dengan baik ya Tuhan. Kami juga habis mengumpulkan persembahan, biarlah yang terbaik yang telah kami berikan ini bisa sungguh-sungguh Kau pakai untuk memperluas kerajaan-Mu yang ada di bumi ya Tuhan. Kami juga mau mendoakan gereja kami, Gereja Kristus Ketapang, Kau yang berkati setiap pos-posnya, Kau yang berkati juga dari pusat, supaya bisa sungguh-sungguh melaksanakan program, merencanakan program sesuai dengan kehendak-Mu. Selalu bersama-sama kita bisa bertumbuh juga sembari melakukan program ini ya Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah kami juga mau menyerahkan jalannya ibadah ini sampai akhir, Kau yang berkati, Kau yang selalu sertai kami ya Tuhan dimanapun kami berada. Dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Nah teman-teman, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu ya. Tuhan Yesus memberkati.